Halo teman-teman, kita akan belajar mengenai manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Terdapat 6 konsep dalam pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan yang terakhir konsep pemasaran global. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan. Pemasaran dalam perspektif Islam adalah aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis yang berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun untuk melakukannya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Etika pemasaran yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa, yang kedua berperilaku baik dan simpati atau sidik, yang ketiga berperilaku adil atau al-adil, yang keempat bersikap melayani dan rendah hati, yang kelima menepati janji dan tidak curang, 6 jujur dan terpercaya, 7 tidak suka berburuk sangka, 8 tidak suka menjelek-jelekkan, dan yang terakhir tidak melakukan sogok atau suap. Nah, berikut ini merupakan prinsip pemasaran dalam perspektif Islam. Beberapa hal yang harus kita hindari dalam melakukan pemasaran. Yang pertama, tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggungan. Yang kedua, melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisar, gohar, dan riba maisar. Yang ketiga, berkhianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga. 5. Melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan. Yang keenam, melakukan suap atau sogok untuk melancarkan kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, melakukan tindakan korupsi ataupun money laundry. Nah, selanjutnya adab dalam proses jual beli itu apa saja? Yang pertama, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya menjual yang tidak dimiliki. Yang kedua, tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Yang ketiga, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Yang keempat, tidak terlalu banyak mengambil untung. Yang kelima, penjual harus melebihkan timbangan. Dalam hal ini, seorang pedagang sangat dilarang untuk mengurangi timbangan. Dan yang terakhir, umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika, dan sebagainya.